Oke, jadi sesuai namanya, spektrometri atau spektrofotometri ya, eh, pengukuran ya menggunakan spektrum cahaya ya. Foto itu kan cahaya, spektrum, meter, pengukuran gitu kan. eh yang mana kalau kemarin kita bahas mengenai UV vis ya, kita menggunakan spektrum pada cahaya UV, ultraviolet ya, dan cahaya visible ya, atau cahaya yang tampak mata gitu kan. Nah, pada ini juga sama ya, spektrometri infrared atau inframerah. Jadi spektrum cahaya yang digunakan adalah inframerah ya. Jadi kalau berdasarkan panjang gelombangnya ya, itu yang eh, besar ya, panjang gelombang yang tinggi itu kan yang merah gitu kan, infrared, kemudian cahaya tampak, baru UV gitu kan. Jadi gampang untuk ngurutkannya ya, jadi dari merah Magic Binio gitu kan ya. Infrared pasti akan di atasnya cahaya nampak merah gitu kan. Yang UV atau ultraviolet berarti kan ungu ya, sangat ungu. Ultraviolet itu kan sangat-sangat ungu gitu kan. Jadi pasti dia di bawahnya cahaya tampak ungu. Jadi urut gitu. Jadi gampang untuk membedakannya atau mengenalinya ya. Kemudian masuk ya. Dasar spektrometri infrared, prinsip kerja dan penggunaannya ya, baik untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Hmm, ini tujuan. Nah, jadi pada analisis menggunakan infrared atau inframerah, ini bisa digunakan untuk analisis kualitatif ya, penentuan gugus fungsional yang tidak diketahui dari satu senyawa. Jadi untuk mengetahui gugus fungsional ya, ikatannya apa gitu kan, gugus fungsionalnya atau apa. Nanti kita lihat. Jadi bukan untuk penentuan unsur ya, bukan bukan mengenali unsur, tapi lebih ke gugus fungsionalnya. Dan untuk analisis kuantitatifnya dia menggunakan Lambert Beer ya. Kemudian apabila molekul cuplikan dilewati sinar infrared, jadi sampel ya, cuplikan sampel dilewati sinar infrared, maka sebagian sinar akan diserap dan diteruskan. Jadi secara prinsip ya hampir sama ya dengan spektro UV vis kemarin. Jadi molekul hanya menyerap sinar infrared pada frekuensi tertentu, gitu kan? Yaitu jika dalam molekul ada transisi energi sebesar itu sama ya, sama seperti yang kemarin delta E-nya sama dengan H dikalikan V di situ ya. Transisi yang terjadi akibat serapan sinar infrared berkaitan dengan perubahan vibrasi dalam molekul. Jadi bila sinar infrared diabsorb oleh molekul, maka energi radiasi diubah menjadi energi vibrasi dan rotasi. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Sinar infrared akan diabsorb oleh molekul, kemudian energinya diubah menjadi vibrasi dan rotasi. Fusi molekul tidak jadi secara random, tapi pada frekuensi khusus yang ditentukan oleh massa atom dan kekuatan ikatan kimianya. Pada molekul diatomik ya, ini ada hukum Hooke yang eh, mengatur di situ ya, frekuensi sama dengan 1/2 pi C ya. Hampir sama seperti yang kemarin juga ya. C itu kecepatan cahaya, kemudian K itu tetapan ya di situ. Kemudian M massa atom, M1 dan M2. Kemudian V ini adalah frekuensi, tapi kita biasa kenal F ya, frekuensi ya. Ini notasinya aja yang apa namanya, yang berbeda. Jadi Anda bisa ikuti ini atau ya ikuti yang pakai seperti lainnya.
Yang penting dalam artinya sama, dalam mengartikannya sama. Ini langsung untuk contoh ya, hitung frekuensi rentangan ikatan dalam metanol situ. Nah, ini bisa dihitung ya, frekuensi rentangannya menggunakan persamaan yang tadi ini. Jadi kan kalau di sini Anda mau mencari apa ini berarti nih? F ya, frekuensi atau V di sini ya. Hmm. Jadi bisa langsung dimasukkan angkanya ke persamaan ini ya. Hukum Hooke nanti akan ditemukan ya, akan dicari, dihitung, dapat di sini frekuensinya adalah 1682 per sentimeter. Nah, ini dari hitungan. Sedangkan dari percobaan ini sekian. Nah, ini untuk apa namanya? Verifikasi aja ya percobaan. Cuman dari hitungan ternyata didapat sekian. Kemudian ini juga ya untuk ikatan CH sama juga. Jadi Anda bisa masukkan ya di sini K ini tetapannya, tetapan hooknya ini adalah 10 kali 10 pangkat 5 Dain per sentimeter ya. Kemudian M itu massa atom atau berat molekul ya. Kalau C itu kan 12, H itu kan 1 ya. C 12 H1. Jadi tinggal dimasukkan aja kemudian di akar ya. Atau pangkat setengah. Nah, ini untuk CO sama juga untuk ikatan CO. Jadi tinggal dimasukkan aja. Kemudian ini untuk CO dalam aseton ya sama juga. CN dalam aseton juga aseton ya. Yang CN tadi oh ya aseton ya sama juga. Jadi tinggal dimasukkan aja ya. Oke. Kemudian untuk mencari apa itu vibrasi molekul di sini ya. Ini masih ini ya belum masuk ke prinsipnya ya. Bentar. Sebenarnya sama ini. Mana ini share. Ya, jadi yang dimaksud vibrasi molekul di sini ya, umumnya ikatan angka 3 itu lebih kuat ya vibrasinya karena mempunyai frekuensi yang lebih tinggi di situ ya, di antara atom yang sama gitu. Jadi misalkan di sini ada ikatan C dengan C, ketika ada C berikatan dengan C membentuk tiga ikatan, membentuk dua ikatan dan satu ikatan di sini eh, lebih besar ya untuk frekuensinya yang tiga ikatan situ ya dibandingkan C dengan C satu ikatan. Kemudian kenaikan massa atom sini eh, mu ya mu-nya naik, frekuensinya turun. Jadi kalau atomnya dia semakin berat ya atau semakin tinggi masanya, semakin berat ya, semakin besar, dia akan menurunkan ya vibrasi molekulnya atau frekuensinya itu. Ya, V-nya akan turun di sini atau frekuensi ya. Frekuensinya akan turun, sedangkan mu-nya kan akan naik. Gitu. Kan ya, C dengan H Anda bandingkan dengan CC ya, atau dibandingkan dengan CO gitu kan ya, atau CCl ini semakin ke kanan kan semakin besar ya massa atomnya. H itu 1, C itu 12, O itu 16 gitu kan. CL itu berapa CL? 17,5 ya kalau nggak salah. Ya. 17,5 dan seterusnya ya. Jadi
ini akan semakin naik gitu ya. Apa 35 ya? 35 sorry. 35 apa 17. Lupa ya. Ya, jadi tapi pada dasarnya itu ya kenaikan massa atom dia akan makin turun ya frekuensinya. Ini bisa dilihat angka frekuensinya tuh. 3000 ini 1200, 1100 dan seterusnya. Kemudian gerakan lengkung atau bending ini lebih mudah dari gerakan rentangan atau stretching sehingga K lebih kecil. Jadi ini bentuk gerakannya aja dari ikatannya ya. Untuk gerakan dari ikatannya ketika lengkung dan merentang ini ya perbedaannya ini bisa mengakibatkan frekuensinya juga lebih rendah ya, lebih kecil ya pada gerakan rentangan. Kemudian senyawa dengan gugus yang sama dapat menyerap pada frekuensi yang berbeda atau vibrasi molekul yang berbeda karena mengikat gugus lain yang berbeda. Ya, itu tadi prinsipnya ya untuk vibrasi molekul, prinsip-prinsipnya. Kemudian macam-macam vibrasi di sini, posisi relatif atom dalam molekul tidak tetap, melainkan berubah-ubah karena vibrasi. Jadi atom itu bergerak itu ya, sehingga menyebabkan posisinya itu nggak sama atau nggak tetap setiap waktunya. Kemudian molekul dengan dua atau tiga atom sederhana, gerak vibrasi dan energinya dapat dihitung dengan mudah ya, dibanding dengan yang ada beberapa atom gitu ya, yang membentuk ikatan. Dan untuk molekul poliatomik menjadi sulit ya, ya itu tadi karena ada beberapa ikatan ya, yang atom yang berbeda gitu ya. Jadi dia lebih eh, kompleks untuk dihitung juga ya. Contohnya ini ada molekul triatom ya, AX2 misalkan ya. eh Kita lihat di situ ada vibrasi jenis stretching ya di situ rentangan. Misalkan A-nya itu C ya di sini ya, H-nya itu X ya. Jadi CH2 misalkan ya. Jadi dia akan terjadi perubahan secara kontinu dalam jarak antar atom sepanjang sumbu ikatan antar atom yang berikatan. Jadi stretch-nya itu terjadi pada eh, jarak antar atomnya atau di ikatannya sini ya berarti ya. C dengan H gitu kan ya. Nah, ini juga ada ikatan C dengan H, sini ada C dengan H juga. Ya, maka ini akan terjadi stretch ya. Nah, stretch ini ada dua jenis ya. Eh, Stretch simetri dan asimetri. Artinya kalau simetri berarti dia eh, sesumbu gitu kan ya. Sesumbu berarti dari C gitu kan ya ke H ini. Nah, kalau asimetri ini ada yang dari C ke H dan ada yang berlawanan, yaitu dari H ke C. Gitu ya. Ini untuk rentangan atau stretching ya, vibrasi jenis stretching. Nah, ini kalau di apa namanya? Ibaratkan seperti ini ya, atau penggambarannya seperti ini ya. Untuk rentang ya, atau stretch tadi yang secara simetri dia kan dari C ke H ini tadi ya sama. Ini akan berlawanan yang asimetri ini kan ada yang dari C ke H dan dari H ke C. Arahnya dia eh, berbeda. Kalau simetri dia sama ya, bareng. Dan tadi yang kedua ada bending atau lengkungan gitu ya. Nah, lengkungan ini eh, adalah perubahan kontinu dalam sudut ikatan. Jadi ada empat macam untuk gerakan lengkungan. Di sini ada scissoring ya, menggunting, kemudian rocking, waking, dan twisting. Kita lihat ya bedanya seperti apa.
Untuk menggunting di sini ya, ini ya sesuai dengan namanya gitu kan ya. Jadi ada lengkungan ya dari atom apa ini H-nya ya. Jadi ikatan CH dia akan ke arah sini ya ke bawah. Kemudian yang CH yang bawah ini akan ke atas ini. Jadi saling menggunting satu sama lain. Kemudian ada rocking ya tadi ya. Kedua ya, rocking di sini lebih apa ini pengertiannya berarti rock itu kan batu ya. Batu berarti gimana ya menggambarkannya dia lebih apa? Dia searah ya nih, searah atau lengkungannya dalam satu ini. Cuman dinamakan rocking ini sebentar. Saya mikir dulu ini dari mananya gitu kan ya. Kalau scissor tadi kan lebih lebih pas ya, gitu ya. Tapi kalau rocking ini ya, tapi bentuknya seperti ini ya, rocking ya. Tapi kalau namanya saya kurang ini juga dari mana. Jadi kalau waking ini ke arah luar ya, nah, ke arah luar searah seperti ini. Kalau yang twisting dia ke arah luar yang apa namanya berbeda arah ya. Yang satu keluar ke sumbu sini ya, yang satu ke sana. Jadi saling saling berlawanan ya, keluar tapi saling berlawanan. Kalau waking ini keluar tapi masih satu satu arah sini ya. Tuh. Ini adalah bending atau lengkungan ya. Diketahui juga sini frekuensinya masing-masing. Nah ini ya pengertiannya nih. Kedua atom yang terikat pada saat pada atom pusat bergerak menuju dan menjauh. Rocking seluruh unit bergerak maju mundur dalam bidang simetri. Nah ini kalau di gambar ada nggak ya? Oh ini ada. Nah jadi kalau di ini apa? Diilustrasikan ya seperti ini. Ya, scissoring ini ya. Nah, jadi saling menggunting seperti ini. Kalau rocking dia, oh ini ya, dia sama-sama apa? Meniban ya, meniban ke satu arah. Ya. Meniban ke satu arah, maka dinamakan rocking gitu ya. Seperti jatuh dalam satu arah gitu kan ya, ya rocking. Dan waking seperti ini ya, eh, dia satu arah tapi keluar bidang gitu kan. Kemudian yang twisting dia membentuk twist ya, bentuk pola twist ya, berlawanan arah keluar bidang. Itu tadi eh, gerakan-gerakan atom ya, atau vibrasi-vibrasi molekul ya. Jadi agar terjadi absorpsi, ya, kenapa kita kita pelajari sekilas ya mengenai vibrasi molekul tadi, karena ketika terjadi absorb atau penyerapan pada molekul ya, penyerapan sinar infrared pada molekul ini harus mengalami perubahan momen dipol gitu ya, selama absorpsi ini berlangsung. Contoh di situ molekul NO dan CO mempunyai distribusi elektron yang tidak simetris, dan yang satu mempunyai kerapatan elektron lebih besar dari yang lain. Jadi bila jarak antara dua pusat atom berubah, maka terjadi medan listrik yang akan bereaksi dengan medan listrik radiasi. Bila frekuensi radiasi sama dengan frekuensi molekul, maka terjadi perpindahan energi yang menyebabkan perubahan amplitudo vibrasi molekul. Inilah penyebab terjadinya eh, absorpsi gitu. Jadi eh, apa energi dari sinar itu bisa masuk gitu ya. Energi dari sinarnya bisa masuk. Sumbu horizontal, bilangan gelombang itu per lambda. Kemudian untuk sumbu vertikalnya dia persen transparansi gitu ya.
Sama seperti UV vis kemarin juga. Di sini kita lihat ya untuk contoh wave number ya pada entah apa ini, pada single bond sini ikatan ikatan tunggal ya untuk OH NH ini sekitar 3.600 sampai 3.300 di sini. Untuk CH di sini 3.000 sampai 2.800. Kemudian triple bond C di sini ya. Triple bond CN, kemudian double bond untuk CO, CC dan CN, kemudian untuk eh, fingerprint region untuk CO, CN dan CC ini ada di sebelah kanan ini ya. Jadi beda-beda ya untuk menunjuknya mana nih. Nah, untuk wave numbernya. Jadi kita bisa tahu itu ada ikatan apa di situ, ada gugus fungsi apa ya. Ketika hasil ini muncul ya, wave number ini muncul, kita bisa tahu di dalam apa analisis ya dalam sampel lah yang kita analisis itu ada ikatan apa itu ya, ikatan gugus fungsional apa. Dari mana? Dari wave number ini. Ini untuk yang lebih lengkapnya ya di sini ya. Nah, senyawanya ikatannya apa ya, senyawa apa dan daerah frekuensinya atau wave numbernya tadi. Nah, ini sudah masing-masing ya. Ini ada mendapat hasil, kemudian Anda cek di sini ya. Itu ada apa gugus fungsi apa. Misal di sini ya, kita kasih contoh untuk panjang gelombang, kemudian wave number ya. Dan di sini ada persen transmitten. Kita lihat ya untuk daerah ini ya, ini kita lihat di 1.200 ini nih. 1.100, 1.200. Kemudian ini sama nggak sih? Sama ya ini ya. Beda ring. Ada. Ini juga ya di daerah sini ya. 600 sampai 1.200. Untuk daerah yang 900 sampai 1.400 ini tidak dapat untuk identifikasi gugus. eh, Maksudnya gimana ya? Spektra pada daerah ini rumit tapi karakteristik. Entah ini saya penulisannya agak ini ya. Ini atau ini saya dapat slide-nya juga ini. Jadi kita baca bareng-bareng dia. Nah, ini aja langsung ya untuk langkah analisis spektra infrared ya langsung. Contohnya, apakah terdapat gugus karbonil pada 1.820 sampai 1.600? Nah, saya belajar ini slide-nya dulu. Ya, kalau kalau di apa terdapat tadi ya di wave number yang dicek ya pada rentang 1.820 sampai 1.600 terdapat ini ya tadi C berikatan dengan O. Ini contohnya ada nggak? Nah ini ya. Nah, ini berarti terdapat gugus karbonilnya tadi ya double bond antara C dengan O gitu ya. Kemudian bila gugus C
Oh ada, jilah daftar berikut. Bila tidak ada, lanjutkan ke nomor 3. Nah, berarti setelah ini tadi ada ya, terlihat di grafiknya itu tadi ada, kemudian dicek atau diuji dengan ini ya, apakah ada OH ya, apakah ada OH pada serapan 3.400 sampai 2.400. Juga apakah ada gugus amida di sini ya, NH pada serapan 3.400. Jadi menguji dulu. Bila nggak ada ya, eh, lanjutkan ke nomor 3 gitu kan ya. Tapi kalau ada ya di sini ya, eh, nampak ya gugus OH, gugus NH, kemudian CO ya, kemudian apa ini? Dua serapan CO, anhidrit, anhidrida, kemudian aldehid juga ya. Nah, bila 5 kemungkinan ini nggak ada, maka kita lihat sebagai keton. Udah. Nah, ini bila tidak ada CO sini, alkohol ini apa? Dilihat ya di rentang 3.400 sampai 3.300. Apabila ada kelihatan di situ OH, berarti ini adalah alkohol gitu ya. Kalau di 3.400 ini ada NH, berarti dia aminah gitu ya, atau amin. Kemudian di 1.300 sampai 1.000 ini CO ya, berarti dia adalah gugus ether sini ya. Jadi kalau nggak ada ya, hmm, kita bisa menguji untuk rentang wave number yang lain. Jadi kita bisa tahu tuh ada ikatan apa di situ. Ya. Ikatan tangkap dua atau aromatik pada serapan lemah ya 1.650, cincin aromatik 1.650 sampai 1.450. Kemudian CH aromatik dan vinil di sini ya, sebelah kiri 3.000 dan sebelah kanan 3.000. Nah, itu kalau tadi tidak ada ke CO-nya ya, kalau nggak ada CO. Tapi kalau ada CO berarti ini bisa di apa identifikasi ya sebagai ikatan asam di sini ya. Ketika ada OH di sini, kemudian ikatan amida ketika ada NH di sini, kemudian ester, anhidrit, aldehid di sini. Jadi kalau nggak ada, ya berarti itu adalah keton tadi ya, ikatan keton. Nah, ini cek di panjang gelombang ini. Kemudian contohnya mana nih? Oh ini ya, sini ya. Nah, ini kita lihat hasilnya, hasil IR-nya seperti ini. Nah, kita analisis atau kita interpretasikan, eh kita cek dulu di gugus karbonilnya tadi ya, sesuai dengan cara yang tadi sudah dipelajari gitu ya. Gugus karbonil CO pada 1.820 sampai 1.600. Sini ada ya, berarti ya. Yang di lingkari biru, ini juga ada, lingkari biru. Ada ya, di 1.740. Nah, ini ya, sekitar 1.740. Dan ini di 1.710 sini ya. Nih. Jadi hasilnya CO ada, gitu kan? Ini satu-satu ya. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu CO itu ada, gitu kan ya. Tadi kan, ini kan. Nah, bila gugus CO ada, diuji ya di serapan-serapan sekian ini, ya. Nah, kita lihat di sini di contohnya tadi,
Ini ya. Apakah OH itu ada di 3.400 sampai 2.400? Kita lihat ya. 3.400 sampai 2.400. Nah, ini nggak ada, gitu ya. Tidak membentuk. Jadi di sini di hasilnya tidak ada ya. Kemudian NH, apakah ada ikatan NH lihatnya di serapan medium dekat 3.500. 3.500. Nah, nggak ada ya, nggak ada sama sekali gitu ya. Serapan medium. Kalau ini kan serapan melebar ya tadi ya. Serapan melebar, padahal di sini nggak yang melebar seperti itu kan ya. Memang tidak ada, kemudian NH juga nggak ada ya, nggak ada serapan bahkan. Kemudian ester pada 1.300 sampai 1.000 kita lihat. 1.300 sampai 1.000. Nah ini ada saat di sini ya, serapan kuat tapi ini ya. Cuman yang ini nggak ada, yang senyawa kedua ini nggak ada. Jadi kita lihat di sini. Nah, serapan kuat ya, CO ada di sini ya. Nah, berarti kita udah tahu nih. Oh, berarti ada ikatan CO yang mengidentifikasikan bahwa itu adalah gugus fungsi ester gitu kan. Sedangkan di sini nggak ada nih ya. Yang di senyawa dua yang bawah ini nggak ada. Kita lihat nih 1.300 nggak ada. Ya, kemudian anhidrit apakah ada di sini? Wah, ini nggak ada angkanya. Angkanya berapa tadi anhidrit? Anhidrit mana? Nah, ini ya. 1.800 sampai 1.760. Kemudian aldehid 2.850 sampai 2.750. Nah, di sini 900 sampai 1.760 nggak ada ya. Nggak ada. Aldehid 2.081 juga nggak ada di sini ya. Nggak ada serapan. Jadi bisa diidentifikasi di sini nggak ada ya untuk gugus fungsi anhidrid dan aldehid. Nah, kita dapatkan berarti kan yang ketujuh belum. Gugus alkil serapan CH dekat 3.000. Ke 3.000 kita lihat ya. Nah, ini ada di sini ya. Gugus alkil serapan kuat sekitar 2.800 ya. Yang kedua juga ada di sini ya. Jadi masih di bawah 3.000. Jadi 2.800-an gitu kan ya. Sekitar 2.800 serapan kuat. Nah, di sini jadi bisa diidentifikasi kalau yang senyawa satu ini adalah ester ya di sini ya. Ini ester karena di sini ada serapan pada ya serapan kuat 1.300 sampai 1.000. 1.300 sampai 1.000 gitu ya. Nah, kalau yang apa senyawa dua ini dia nggak ada semua tadi kan lima limanya nggak ada maka ini bisa diidentifikasi sebagai keton ya. Nah, di kesimpulannya senyawa satu itu adalah ester ya, senyawa kedua itu adalah keton. Nah, ini adalah cara cara baca ya, cara baca analisis spektroinfrared tuh. Nah, harusnya ini dulu ya tadi. Harusnya bagian-bagiannya dulu, tapi nggak apa-apa ya. Kita paling nggak udah ngerti lah cara cara bacanya seperti apa dari serapan-serapan ya. Ada yang mau tanyakan dulu nggak sampai sini? Atau didiskusikan dari contoh ini atau dari cara bacanya ini, silakan. Aman, Pak. Gimana? Udah ngerti ya? Ya simple ya. Tinggal tinggal nyocokin aja dari apa namanya? Dari hasil grafiknya gitu kan. Dari hasil grafiknya kemudian dicocokkan dengan apa ini? Ini panduan nih. Dipakai panduannya ini aja nih.
angka analisisnya ini. 1 sampai 7 nih ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Itu cara cara bacanya. Kemudian kita lihat di bagian-bagiannya ya. Bagian spektro di sini ya. Ini gambarannya kok seperti ini ya. Apa namanya? Kalau dibuat diagram ya. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Ada sumber cahaya, monokromator sama hampir sama kayak yang sama yang UV vis gitu ya. Nah, ini kemarin kan kita pakai beam ya, pakai pembagi cahaya gitu kan ya. Kemudian sama pakai prisma juga nih ya. Detektor ya. Ini kok tiba-tiba 7 nih ya. Ada yang hilang kah nih slide-nya nih? Tapi nggak ada sepertinya ya. Karena halamannya lanjut tuh. Nah, oh ini 7 ini nganu ya. 7 ini nomor yang ini. Nah ini kan tadi 6 ya. Nah, instrumentasi atau bagian-bagiannya gitu kan ya. Kemudian 7 ini adalah lanjutannya itu kalibrasinya, cara kalibrasinya. Sebelum melakukan pekerjaan, skala mencatat harus dikalibrasi. Jadi penting untuk setiap alat instrumen gitu ya. Alat instrumen itu pasti harus dikalibrasi sebelum dipakai. Ya, sebelum berangkat atau sebelum memasukkan sampel gitu ya. Itu harus dikalibrasi dulu, terus sebelum dipakai. Senyawanya yang digunakan polistiren. Frekuensinya sudah diketahui, eh, kemudian dikalibrasi, didapat puncaknya yang dipakai itu adalah di 1601 per sentimeter. Nah, ini cara penanganan sampelnya untuk spektro ketika sampel gas di sini ya. Eh, ini bisa dimasukkan di sel, dalam sel ya. Kemudian selnya ini harus menghadap langsung ke berkas sinar dan dipantulkan berulang kali melalui cuplikan atau sampel ya untuk menaikkan intensitas ya karena gas ini lebih ini ya molekulnya lebih renggang gitu kan ya. Kemudian cairan, kalau cairan ini dia satu cairan ditempatkan sebagai film tipis di antara dua lapis NaCl yang transparan terhadap infrared. NaCl setelah dipakai dicuci dengan toluen, harus tetap kering dan kalau cuplikan itu mengandung air ya itu digunakan CaF2. Untuk padatan ini digunakan KBr pelet ya, dicampur kemudian ditekan, kemudian hindari kondensasi uap dari atmosfer ya. Jadi jangan sampai. Nah ini juga ini menjadi masalah juga ini. Wah saya jadi keinget alat spektro kita yang di jurusan tuh ya. Itu rusak ya karena ini terjadi apa berjamur ya. Jadi memang penyimpanannya itu harus yang kering ya. Jangan sampai ada kondensasi di situ, kan. Kondensasi air karena kondisi tipikal atmosfer kita kan lembab ya, jadi banyak air. Jadi ada ada apa namanya? Ini sedikit dah bisa terkondensasi gitu kan ya pada alat. Nah, yang terjadi itu kita punya sebenarnya ya, punya spektrum cuman kondensasi ya, akhirnya dia ya itu spektrum atau apa ya yang ini ya. Sehingga dia akhirnya jamuran gitu ya, berjamur ya.
Makanya harus disimpan atau dipakai di tempat yang kering, alias apa AC ya. AC-nya harus hidup terus gitu kan. Itu kan kering tuh. Kalau apa ruangan ber AC gitu ya. Tapi kalau ruangan biasa yang ini nggak bisa ya. Dia akan lembab sehingga tadi bisa berjamur. Apalagi alat ini kan ya produksinya bukan di Indonesia gitu. Jadi tidak disesuaikan dengan lingkungan Indonesia gitu ya. Kita kan impor ya dari negara-negara beriklim atau kondisi yang kering gitu ya, relatif lebih kering dari Eropa, dari US, dari mungkin ada dari China gitu kan ya. Jadi yang lebih kering ya, yang lebih tidak lembab, maka ya pengkondisian atau ini alatnya sebenarnya kurang cocok gitu ya kalau dipakai di Indonesia. Ketika treatmentnya tidak pas gitu kan ya. Makanya ya harus di treatment ya tadi kondisi udaranya harus kering gitu kan ya. Mau di luar tuh kering sekali gitu kan ya. Kalau di Indonesia ini lembab ya. Jadi harus hati-hati juga. Rusak sedikit ya nggak bisa dipakai gitu kan. Jadi seperti tadi berjamur atau ini nggak sehingga nggak bisa dipakai. Kemudian lanjut ya padatan ini saya pakai pasta juga atau mul ya dan lapisan tipis padatan. Ini kalau ada materi lain. Kemudian ini soal di udah bisa pakai untuk latihan ya. Ini ada soal untuk latihan juga. Anda bisa eh, kerjakan. Nah, di sini ada jawabannya juga nih. Jadi, nah ini baiknya jangan Anda lihat dulu gitu kan jawabannya. Lihatnya nanti kalau Anda udah jawab. Bentar ini ada ini 3.600 ya. Yang ada kelebihan ketik di sini. 3.600 nih harus. Nah, ini ada tiga contoh eh, hasil empat ya. Oh lima, lima malah ya. Terima contoh hasil spektro IR ya. Jadi seperti itu. Yang mau tanyakan, kita diskusikan di sini. Atau kita lihat video ya. Ini jam berapa nih? Setengah tiga. Kita sampai jam berapa? Jam tiga ya. Setengah empat ya. Sambil lihat video aja supaya lebih ngerti ya pemahamannya. Mana nih? Di di yang kemarin saya kasih tuh ya. Nah ini. Eh, suaranya belum. Ya. Menggunakan sumber cahaya. Gimana sumber cahaya yang digunakan itu adalah direct dari gelombang elektromagnetik. Nah, berdasarkan judulnya FTIR, berarti di sini sumber cahaya yang digunakan dalam analisa FTIR sesuai namanya yaitu IR atau infrared. Udah Nah, kedengeran ya? infrared itu adalah salah satu ya Volumenya udah bagian dari gelombang pol elektromagnetik. ini. Jadi kita tahu bahwa Dengar nggak tadi? Volumenya udah maksimal. Dengar, Pak. Dengar ya? biasanya metode Nah, analisa kita ulangi. oke di Ya, ini ya. Kecepatannya agak saya cepetin dikit lah. Ya, supaya nggak lama.
Tuh, bentar, kok mulai nih? Di video kali ini kita akan belajar tentang instrumen dari FTIR. Pertama-tama kita mulai dulu nih dari judulnya. Sama seperti instrumen-instrumen lainnya, kayak spektrofotometer UV vis, X-ray, NMR. Nah, ini semua adalah suatu metode untuk menganalisa sampel ya, menggunakan apa? Menggunakan sumber cahaya. Di mana sumber cahaya yang digunakan itu adalah direct dari gelombang elektromagnetik. Nah, berdasarkan judulnya FTIR berarti di sini sumber cahaya yang digunakan dalam analisa FTIR sesuai namanya yaitu IR atau infrared. Nah, infrared itu adalah salah satu ya bagian dari gelombang elektromagnetik. Jadi kita tahu bahwa biasanya metode analisa ataupun ya nama alatnya, nama alat untuk menganalisa sampel tersebut, sumber cahaya yang digunakan itu sesuai dengan namanya. Kemudian gini, apa sih sebenarnya tujuan dari penggunaan FTIR? Nah, FTIR itu sendiri digunakan untuk ya mengetahui gugus fungsi dari suatu sampel. Oke, jadi dia hubungannya dengan gugus fungsi. Mengetahui Bentar, ini ada apa beda nama ya? Jadi ini FTIR gitu kan ya. FTR itu apa singkatannya? Fourier Transform ya kalau saya. Fourier, bentar. Fourier Transform infrared gitu kan ya. Jadi bedanya adalah ini teknologi yang lebih baru aja ya dibandingkan yang spektro IR yang konvensional yang biasa yang lama itu. Jadi ini yang lebih modern ya. Jadi yang sering ada di lab ya sekarang itu ya FTIR. Yang spektro IR itu enggak, sudah teknologi lama ya, udah enggak, jarang dipakai di lab. Jadi sekarang yang ada yang FTIR nih. gugus fungsi dari sampel yang kita ingin menganalisanya. Pertanyaannya sekarang, gugus fungsi itu apa, Dis? Nah, di sini aku akan memberikan contoh-contoh gugus fungsi yang nantinya ke depannya setelah pembelajaran ini ataupun ketika pembelajaran ini berlangsung, kita udah ngomongin tentang gugus fungsi. Karena fokus kita akan ke sana. Karena dia menganalisa ya gugus fungsi. Apa-apa aja jenis dari gugus fungsi ataupun contoh-contohnya ya. Misalkan OH, nah ini adalah gugus fungsi. Kemudian CH, yang ketiga NH, kemudian ya CN rangkap 3, kemudian C, kemudian C rangkap 2 N, kemudian CO, ini paling sering ini karbonil, kemudian CO. Nah, ini semua adalah gugus fungsi. Yang dianalisa oleh FTIR adalah ya gugus fungsi ini semua, OH, CH, NH, CN dan lain sebagainya. Jadi dia hubungannya hanya dua unsur yang membentuk ikatan. Nah, kenapa kayak gitu? Kenapa cuma dua unsur? Nanti ada penjelasannya. Pertama-tama, kalau kita ngelihat gelombang elektromagnetik, IR ini berada di sebelah kiri. Setuju? Sedikit berada di sebelah kiri apabila kita bandingkan dengan misalkan apa? X-ray, kemudian apa? UV vis. Makanya itu ngaruh dalam proses menganalisa sampelnya. Makanya dia mainnya dengan gugus fungsi. Nah, sama seperti analisa menggunakan sumber cahaya dari gelombang elektromagnetik lainnya, ya, proses FTIR juga begitu. Artinya mereka secara general konsep ya proses analisa itu sama. Maksudnya sama gimana, Dis? Kalau aku punya suatu unknown sample misalnya, oke, ini unknown sample misalnya. Kemudian sampel ini aku lewatkan dalam ya sumber cahaya tertentu. Misalkan salah satunya adalah gelombang elektromagnetik, misalkan UV terserah, visible, pokoknya bebas. Intinya adalah sumber cahaya yang ada di gelombang elektromagnetik. Jadi kita lewatkan kepada sampel. Kemudian sampel tersebut apa? Menyerap. Oke. Kemudian setelah dia menyerap apa? Ketika dia menyerap sampel tersebut, ya dia merespon. Ada respon yang ditimbulkan akibat ada cahaya yang diserap. Kenapa kayak gitu, Dis? Kita balik lagi ke konsep dualisme cahaya. Cahaya salah satunya bisa bersifat sebagai energi. Artinya, secara tidak langsung ketika cahaya kita lewatkan kepada suatu sampel, sampel tersebut menerima energi. Akhirnya apa? Dia menyerap energinya, sampelnya itu berespon. Berespon terhadap apa? Terhadap cahaya yang diserap. Entah itu eksitasi, entah itu bisa breakdown, atau bisa kayak misalkan dilewatkan sama sinar yang luar biasa besarnya energinya, dia akan tersplit-split. Kemudian bisa jadi dia cuman bervibrasi, atau dia bisa eksitasi seperti tadi. Itu macam respon terhadap cahaya yang diserap. Nah, kemudian apa? Didetek oleh sama detektor, makanya muncullah proses ya yang kita tahu sekarang gitu. Jadi hasilnya itu keluarannya itu beda-beda. Nah, gitu ya. Jadi intinya secara general konsepnya sama. Jadi ada sampel dilewatkan sama sinar, kemudian sampel tersebut menyerap sinar tersebut, kemudian dia berespon. Nah, berespon seperti apa? Itulah yang terbaca oleh detektor. Oke. Kalau aku simplified khususnya untuk FTIR, nah sekarang kita masuk ke topik selanjutnya. Secara general FTIR itu secara instrumentasinya cukup sederhana. Maksudnya sederhana gimana, Dis? Nah,
Aku cuman perlu suatu light source di sini. Katakanlah aku punya My wife called me lazy because I never do the things I say I'll do. I thought it was depression. We were both wrong. ya light source di sini. Seperti biasa, gambar aku tidak terlalu bagus. Nah, yang penting konsepnya dapat ya. Kemudian di sini aku punya ya sampel yang ingin kita analisa. Nah, misalkan apa? Sorry, mereng. Misalkan yang mau aku analisa, misalkan formaldehyde, berarti C, karbonil sama H di sini. Ini bisa nggak kita analisa? Bisa. Kenapa? Karena dia memiliki gugus fungsi. Apa gugus fungsinya? C karbonil. Kan ada di list tadi. Oke. Nah, kemudian dibaca oleh apa? Setelah di sini, selanjutnya detektor. Jadi ada detektor yang fungsinya adalah mendetek hasil dari cahaya yang diteruskan. Oke. Ini adalah source-nya, sumber sinar yang keluarnya. Kemudian ini adalah detektornya. Oke. Sesimpel ini adalah konsepnya. Pertama-tama, apa yang terjadi? Oke, kita udah meletakkan sampel kita dalam instrumen FTIR. Selanjutnya apa? Ya, source-nya ini, sinar ini akan keluar dari sini. Nah, menuju sampel yang kita ingin analisa. Kayak gitu. Sinar yang keluar apa? Itu udah pasti IR jenis sinarnya. Ya, nggak mungkin UV atau vis. Kemudian, ya, sampel tersebut akan menyerap sinar dan berespon dengan cara apa? Bervibrasi. Oke? Jadi, ya, respon dari IR, kalau UV vis itu dia eksitasi elektron, kalau IR dia itu adalah vibrasi. Ketika molekul menyerap sinar IR, dia akan bervibrasi kalau frekuensinya cocok. Oke, garis bawahin kalau frekuensinya cocok. Kita tahu bahwa ketika sinar dikeluarkan itu ada frekuensinya dong, ya nggak? Kalau frekuensinya cocok dengan ya syarat dia bisa bergetar, maka molekul ini akan bergetar sesuai dengan frekuensi yang diharapkannya. Oke, nanti itu penjelasannya. Tapi simpelnya IR mampu membuat suatu molekul itu bervibrasi. Ya, kenapa dia bisa bervibrasi doang, Dis? Karena IR itu berada di sebelah kiri. Energi itu tidak terlalu kuat. Makanya dia hanya mampu membuat molekul itu bergetar atau bervibrasi. Kemudian setelah sinar IR dilewatkan oleh sampel, sampel ini menyerap. Oke. Kalau frekuensinya cocok, dia menyerap. Jadi inilah yang akan diteruskan oleh ke detektor. Tapi apakah semuanya diserap? Enggak. Kalau frekuensinya tidak cocok, maka ada yang diteruskan juga. 100% diteruskan kayak gitu. Kenapa? Nggak cocok frekuensinya. Jadi diteruskannya aja ke detektor. Nanti itu apa? Ngaruh ketika baca grafik. Oke. Nah, itu konsepnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk lebih ke molekulnya seperti apa. Tadi aku udah ngomongin tentang vibrasi dan lain sebagainya, ya. Misalkan kalau kita ambil contoh ya formaldehyde ini, C karbonil sama H. Ketika misalkan nih, kalian harus tahu jenis gerakan apa aja yang terjadi di IR ketika suatu molekul itu diserap energinya, yang jadi menyerap energi. Pertama, itu ada yang namanya ya stretching. Stretching, ya. Stretching secara general ya, secara ini ya, dia bergerak ya seperti kalau kalian pernah ngeliat per, nah jadi dia bergeraknya memanjang ke atas ataupun memanjang ke bawah. Kita bisa mikir kayak misalkan ya per, kalau kalian pernah lihat per itu kan bisa ditarik ke atas dan ditarik ke bawah, itu namanya stretching. Oke. Kemudian ada yang namanya apa? Ada yang misalkan bentuknya itu skisoring. Nah, skisoring itu sesuai dengan katanya skisor artinya gunting, dia bergerak seperti gunting. Jadi gimana gunting kalian bisa bayangin? Oke. Kemudian apa? Bisa wagging. Wagging itu simpelnya dia bergerak ya ke kiri dan ke kanan. Mungkin kalian bisa membayangkannya seperti ekor kucing. Ekor kucing bisa bergerak ke kiri dan ke kanan ya, searah ya. Yang penting dia tuh geraknya dalam sumbu X ya, dia bergerak ke kiri kanan, sumber X. Nah, itu yang kita sebut dengan wagging. Nah, aku nggak akan lebih detail karena ini stretching nanti ada lagi, ada asymmetric stretching, skisoring, wagging. Poin yang ingin aku highlight dari ya pembelajaran ini atau menit ini adalah setiap gerakan yang mana ketiga ini namanya vibrasi, oke? Adalah efek dari ketika molekul menyerap sinar IR. Yang mau aku highlight, setiap gerakan, misalkan stretching, itu memerlukan spesifik frekuensi. Maksudnya apa, Dis? Misalkan stretching itu 2 Hz, misalkan wagging itu bisa jadi 4 Hz, misalnya ya, misalnya. Skisoring itu misalkan 6 Hz. Jadi setiap gerakan itu frekuensinya itu beda-beda. Makanya, let's say nih, kalau misalkan aku plot dalam grafik, misalkan ya ini aku bikin grafiknya, di mana grafiknya merupakan ya kita untuk pembelajaran di sini adalah persente, di sini adalah frekuensi dulu hertz. Walaupun sebenarnya nanti secara realnya ini tuh bukan hertz tapi dengan gelombang, tapi ini untuk memudahkan pemahaman kita tentang konsep dari FTIR. Pertama, misalnya nih ya, sumber IR di sini awalnya aku set ya, misalkan aku set 1 hertz. Ya, misalkan 1 hertz. Apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi kira-kira? Karena untuk ya C karbonil ini merupakan salah satu gugus fungsi ya yang kita akan analisa pergerakannya, untuk membuat dia bergerak stretching ya atas ke bawah seperti per, itu membutuhkan frekuensi 2 Hz, oke.
1 Hz ini tidak memungkinkan dong untuk membuat C karbonat ini berstretching. Benar. Akhirnya apa? Dia lewatkan semua. Jadi 100% transmitan. Transmitan itu persen yang diteruskan. Jadi ketika dia lewatkan semua, yang terjadi adalah ya udah 100%. Katakanlah ini adalah 100, di sini adalah 0. Ketika dilewatkan semua, of course dia akan di sini. Oke, ini titiknya. Nah, sekarang This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. But getting ya, frekuensi dari source-nya itu aku naikkan. Misalkan jadi berapa? Misalkan jadi, katakanlah jadi 2 Hz misalnya. Ketika 2 Hz, memenuhi spesifikasi untuk dia bisa stretching karbonila dong. Jadi ketika sinar dilewatkan, maka molekul ini akan menyerap ya 2 Hz itu dan membuat C karbonil ini berstretching. Akhirnya karena ada sinar yang dia serap, yang diteruskannya berkurang dong. Iya kan? Benar kan? Nah, katakanlah dia menyerap tuh semuanya, hampir semuanya. Jadi 2 Hz yang dikeluarkan itu, dia serap semuanya sehingga yang diteruskan tuh kecil banget persentasenya. Akhirnya dia akan mendapatkan grafik hampir 0 nih. Jadi persen transmitannya tuh hampir 0. Kenapa? Karena ya hampir semua dia serap. Oke. Sekarang kita menuju ke misalkan 4 Hz. Ya, wagging. Jadi dia untuk bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi ya kayak ekor kucing. Ya, pertama kita mulai lagi dari 3 Hz misalnya. Jadi dari 2 Hz kita naikkan jadi 3 Hz. Apa yang terjadi? Nggak ada yang terjadi karena syarat untuk wagging adalah 4 Hz. Makanya semuanya itu dia teruskan. Balik lagi 100%. Oke. Nah, sekarang yang terjadi adalah untuk wagging kita naikkan menjadi 4 Hz frekuensinya. Benar dong? Jadi 4 Hz. Baru di sini C karbonil tersebut menyerap lagi. Ya, menyerap lagi nih sinar IR-nya. Sehingga yang diteruskan akan berkurang. Dis, pertanyaan sekarang, apakah yang diteruskan itu, misalkan dia menyerap nih, apakah dia akan menyerap 100% full atau hampir 100% misalnya? Jawabannya enggak. Somehow dalam beberapa case bahwa untuk menyerap ini ya, menyerap sinar tersebut, dia nggak harus 100% semuanya diserap. Yang penting cukup untuk membuat si C karbonil ini misalnya bergerak. Nah, katakanlah yang diserap ya, itu cuman misalkan 60%, 40%-nya misalkan diteruskan ke detektor. Nah, makanya grafiknya bisa jadi kemungkinan seperti ini. Jadi dia nggak 100% diserap, katakanlah cuma 60% gitu. Nah, ini tuh apa terjadi? Case-nya pasti terjadi ketika kita membaca spektra atau hasil dari FTIR nanti. Yang penting apa? Kita tahu dia itu ada puncaknya nantinya atau ada ya titik puncaknya. Kemudian ya katakanlah ini udah fix ya. Ketika kita plot ini semua titik-titik ini, mulai dari sini nih pertama ya, mulai dari sini naik ya, kemudian datar lagi. Nah, ini datar. Nah, yang datar ini berarti tidak ada proses ya, semuanya itu diteruskan. Kemudian kayak gini. Nah, kira-kira FTIR itu ya seperti ini nanti spektranya, walaupun nanti di sini adalah bilangan gelombang bukan hertz. Nah, ini tuh cuma untuk memudahkan aja. Oke. Bahwa poinnya inilah yang kita baca. Yang kita baca apa? Misalkan di sini. Oh, ini adalah 2 Hz. 2 Hz berarti ini adalah C karbonil misalnya. Berarti yang kita baca adalah ketika dia turun persen transmitannya itu drop gitu. Jadi di titik ini kita lihat berapa bilangan gelombangnya. Nah, kita baca berarti ini merupakan gugus fungsi dari C karbonil, CO rangkap 2. Oh, yang di sini kita lihat, kita prediksikan ke sumbu X-nya. Misalkan bilangan gelombang berapa? Oh, misalkan 600 misalnya. Oh, berarti ini tuh gugus fungsi ini. Nah, yang dibaca adalah gugus fungsi yang aku list di awal video tadi. Kayak gitu. Intinya berarti di sini dia molekul yang menyerap cahaya dan melakukan pergerakan. Terserah, bisa jadi dia stretching, bisa jadi dia wagging, schizoring, anything else. Aku nggak bahas lebih detail tentang gerakannya karena dia itu ya ada beberapa, ada tambahan gerakan lain. Nah, yang mau aku highlight bahwa nah, sekarang kita bisa mengeneralisasi. Berarti di sini kalau misalkan C karbonil itu bisa misalkan nih di 2 Hz misalnya. C karbonil di formaldehid misalkan di 2 Hz. Kita bisa memprediksikan semua C karbonil pada sampel apapun ya, itu akan berada di range mendekati 2 Hz. Itu konsepnya. Kenapa C karbonil C sama O ya C yang sama gitu. O yang sama dan ikatannya rangkap 2. Itu pasti kayak gitu. Jadi untuk semua sampel di generalisasi C karbonil itu dia mainnya range nanti. Itu kira-kira berada di sekian sampai sekian bilangan gelombang wave number. Jadi kenapa? Karena dia memang sama. Dia akan bergetar, bervibrasi di bilangan gelombang tersebut ataupun di frekuensi tersebut ketika IR-nya mencapai bilangan gelombang tersebut. Paham nggak kira-kira? Di situ dia bisa bergetar untuk semua sampel sama. Nah, selain itu, ya, yang paling penting untuk diingat juga, karena jenis vibrasinya itu lumayan banyak dan setiap vibrasi ya itu memerlukan frekuensinya sendiri untuk dia bisa bervibrasi sesuai dengan gayanya ya. Berarti nanti ketika kita ngelihat spektra dari FTIR, itu jangan heran ketika peaknya tuh banyak banget. Kenapa? Karena ya tadi jenis vibrasinya itu juga lumayan banyak dan setiap dari gerakan itu dia memiliki frekuensi sendiri untuk dia melakukan gayanya. Contohnya gimana? Misalnya nih, stretching sendiri itu terbagi jadi 2. Ada yang symmetric stretching, ada yang asymmetric stretching. Itu berbeda. Ketika dia berbeda gayanya, maka frekuensi yang dibutuhkan untuk dia bergerak sesuai dengan gayanya itu pun berbeda. Makanya nanti di spektra itu macam-macam.
Nah, makanya nanti di spektra kita akan melihat banyak banget ya pita absorpsi. Nah, absorption band itunya banyak. Nah, ini namanya adalah pita ya, pita absorpsi atau absorption band. Oke. Nah, di sini aku punya spektra asli dari FTIR ya. Di sini kalian bisa lihat bahwa grafiknya itu ke bawah kan. Nah, puncaknya itu ke bawah. Berarti kalian udah kira-kira udah paham nih apa yang terjadi, benar nggak? Nah, tapi seperti yang aku bilang bahwa mereka menganalisa di sumbu Y benar, dia itu adalah persen transmitan. Tapi yang membedakan adalah di Believe it or not, I will draw the person you will marry. One of my clients asked for a refund. She thought the man I sketched looked ya panjang gelombangnya. Nah, di sini dia menggunakan apa? Bilangan gelombang kayak gitu. Jadi, nantinya misalkan kayak di sini, ini adalah bilangan gelombang yang semua idealis ini. Yang mau aku highlight juga bahwa di sini terbagi menjadi dua daerah. Yang pertama adalah daerah fingerprint dan daerah ya gugus fungsi. Yang dinamakan daerah gugus fungsi itu adalah daerah mulai dari 1500 ke atas. Jadi ini kan 1500 ya. Kalau aku garis ini adalah menjadi pembatasnya. Nah, yang namanya daerah gugus fungsi adalah dari 1500 ke atas, artinya dia 4000. Oke. Nah, ini namanya daerah gugus fungsi. Berarti semua gugus fungsi yang aku list tadi, ya itu tuh mostly berada di sini nih. Oke. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah daerah namanya fingerprint. Jadi fingerprint itu adalah untuk setiap senyawa ataupun untuk setiap sampel itu pasti dia punya fingerprint yang berbeda. Karena apa? Interaksinya itu unik satu sampel dengan yang lainnya. Karena ada keunikan antar sampel yang dianalisa, pasti mereka fingerprintnya berbeda. Tapi kita akan fokus selalu ke gugus fungsinya, karena itu adalah tujuan dari FTIR. Menganalisa, oh ternyata di sampel ini ada gugus fungsi OH, misalnya. Oh ada di C karbonil, atau ada di NH. Nah itu kita bisa melihat dari 1500 ya, ke atas, 4000. Jadi yang harus kita highlight juga bahwa perhatikan sumbu X-nya. Ya ini sumbu X. Biasanya kan sumbu X itu dari kiri ke kanan, dia itu kan makin besar. Tapi ini enggak, dia makin kecil dari 4000. Dan ini bukan tanpa alasan, tapi aku nggak akan bahas di sini karena akan kepanjangan videonya. Tapi kira-kira inilah spektra dan gambaran dari FTIR seperti apa. Oke. Nah, untuk yang terakhir kalinya, aku akan sedikit ngelis nih beberapa bilangan gelombang. Ya, moga-moga ini bisa bermanfaat bagi kalian. Misalkan aku punya OH. Nah, OH itu dia biasanya di bilangan gelombang 3650 hingga 3200. Ini bilangan gelombang ya. Nah, jadi kan dia mainnya range. Kenapa range? Seperti yang aku bilang tadi. Oke. Kemudian CH. CH itu di 3300 hingga 2700. Kemudian NH. NH itu berada di range 3500 ya, dan di 3300. Kemudian C ini N dengan rangkap 3 itu berada di 2260 hingga 2200. C rangkap 3C. Nah, ini rangkap 3 ya, itu berada di 1680 hingga 1600. Kemudian C rangkap 2C itu di ini itu C rangkap 3C itu di 2260 hingga 2100. Kemudian C rangkap 2C baru di 1680 hingga 1600. Oke. Kemudian CN ya rangkap 2 itu ada di 1650. Kemudian 1550. Kemudian C karbonil. Nah, itu ada di 1250 hingga 1650. 1750 hingga 1650. Nah, kemudian ini tidak cukup menjadi informasi kita karena biasa dia ada intensitasnya. Kalau intensitas dari OH itu biasanya kuat dan lebar. Contohnya, misalkan kita lihat yang sini nih, ya yang bagian sini. Kita ngelihat bahwa ini karena dia ada memiliki puncak ke bawah, berarti dia ini termasuk ya sinyal yang kuat. Kenapa? Kelihatan. Jadi nggak sama-sama seperti ini. Kalau sama-sama seperti ini dia termasuk lemah. Kita lihat ini kuat. Dan dia ini kan lihat nih, lebar. Nah, kemungkinan kita ngeliat bilangan gelombangnya juga di 3425 yang mana itu memenuhi untuk ya gugus fungsi apa? OH karena dia masuk ke range ini nih. Gitu cara ngeliatnya. Kuat, lebar, berarti dia ini adalah ya OH gitu. Oh, ini gugus fungsi OH. Nah, gitu cara bacanya. Kemudian kita lihat yang CH. CH itu di 3300 ya. CH itu di 3300 hingga 2700 dengan intensitasnya medium. Oke. Kemudian NH itu medium tapi lebar. Oke. Medium tapi lebar ya. Kemudian apalagi? C rangkap 3N itu medium. Kemudian C rangkap 3C dia lemah. Lemah berarti dia itu ya nanti kecil gitu. Kemudian medium. Lemah bisa medium. Oke. Kemudian yang C rangkap 2C itu medium.
Nah, CN itu medium, ya medium. Nah, yang paling gampang itu adalah C karbonil. Kenapa? Dia strong dan dia di range 1750 hingga 1650. Kita lihat. Nah, lihat nih, dia kan strong. Kalau strong, ya dia tuh peaknya itu ngerucut banget ke bawah. Jadi dia hampir semua diserap kayak gitu energinya. Jadi persen transmitternya tuh hampir nol nih, bahkan ya hampir nol ya. Kita lihat, ini lihat. Kemudian dia apa? Runcing. Ini adalah C karbonil. Gampang untuk C karbonil karena dia gampang banget kita ngelihatnya. Strong, kemudian kita bisa ngelihat dia dibilang gelombang sekitar 1700. Nah, itu strong. Berarti peaknya itu strong kalau dia C karbonil. Nah, begitu saja ketika kita menginterpretasikan data dari IR. Nah, yang paling penting di sini kita tahu bahwa ketika dia punya peak ke bawah, berarti dia menyerap dan dia bervibrasi. Cuma kan di sini kita nggak peduli dia tuh bervibrasinya apakah wagging, schizoiding, apapun itu, yang penting dia mengeluarkan peak. Tapi konsepnya kalian harus tahu seperti apa, ya. Oke, sekian dulu untuk video FTIR. Aku rasa ini cukup panjang, tapi ini belum semua karena ada beberapa hal yang diperlukan ketika kita mempelajari tentang IR, terutama ketika kita membaca spektra ini. Ini kan baru sedikit doang nih. Mungkin nanti akan di lain video. Oke, sekian dulu untuk FTIR, konsepnya seperti apa. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Hidup mampet menghambat kegiatanmu. Pakai Fix Inhaler dengan mentor. Oke, jadi gitu ya. Kenapa tadi apa namanya? Yang di ini CO dulu ya, ikatan CO karena memang itu yang paling kuat, jadi paling kelihatan membentuk peaknya atau palung gitu ya. Ya. Jadi bisa terlihat dengan mudah dan bisa dipakai untuk menentukan eh, yang pertama kali gitu ya. Baru setelah itu kita bisa pakai yang langkah kedua tadi ya. Bisa asam, anhidrit, aldehid, dan lain-lain tadi itu. Kemudian kalau nggak ada, langsung ketiga, ya, 4, 5, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan Dek, untuk materi ini? TR, udah cukup? Cukup jelas ya. Nanti bisa dipelajari ulang ya untuk materinya, supaya bisa mendapatkan pemahaman yang awet gitu ya. Jadi memang harus diulang-ulang terus deh. Oke gitu, kalau nggak ada kita akhiri ya kuliah hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.